Bismillahirrahmanirrahim. Faslun qala al-musannif rahimahullahu ta'ala nafa'ana bihi wa ulumihi fid dharain amin. Faslun utawi khilaf fasal fi ikhtiyaril ilmi dalam oleh jelasake milih ilmu wal ustad lan ustad wasyari ilan konco wasadan ilan dan tepi alaihi ngatasi ilmu. Tema kaji kita berkaitan tentang memilih ilmu, memilih ustaz, teman, ya. Wasyariki wasabati lan tepi alaihi atas ilmu, memilih ilmu, ustaz, kemudian teman yang bagi sayujo ditolibil ilmi kedua wong kang nyuplih ilmu aniyah bari milih sapa tolib ing kuli ilmin saking saben-saben ilmu aksanahu ing luwih bagus ilmu wa mal barang yang tak juga kancet sapa tolib ilahi maring fi amnitini dalam perkara ni aku boleh tolib fil hali dalam naliko sumama mengkonuli milih ikma yang tak juga hajat sopa tolib ilahi marima fil ma'ali dalam fil ma'ali yang tak juga butuh koma fil ma'ali dalam ngabangan fi zaman al-ati dalam mongso kang arep teko yuqti bulan disiake sapa tolib ing ilmu disiake sapa tolib ilmu tauhidi ing ilmu tauhid. Pertama kita harus mendahulukan ilmu tauhid. Jadi sebaiknya bagi para santri ya, memilih ilmu yang terbaik baginya. Baik wa ma yahtaju fi amri dinihi berkaitan tentang masalah ilmu agama, baik pada waktu sekarang atau waktu yang akan datang. Lalu wa yuqaddim ilmu tauhid, kita harus mendahulukan ilmu tauhid.
Wa yanbaghi li talibil ilmi ay yuqaddima ilmu tauhid alladhi huwa asasu sa'il ulum. Kenapa kok mendahulukan ilmu tauhid? Karena ilmu tauhid itu asas dari berbagai macam ilmu, jadi pokok ya dari berbagai macam ilmu, dari disiplin ilmu yang ada. Makanya harus mendahulukan ilmu tauhid. Ya setidak-tidaknya harus tahu aqaid 50 ya. Aqaid 50 kita harus betul-betul bisa berkaitan tentang sifat wajib ya, bagi Allah yang ada 20, sifat mustaqil bagi Allah ada 20, sifat wajib bagi utusan Allah ada 4, mustaqil bagi utusan Allah ada 4, sifat jais bagi Rasul 1, jais bagi Allah 1. Jadi aqaid 5. Wa yuqrafu wa ya'rifulan yang mengerti sapa talib Allah Ta'ala Allah Ta'ala bidalili kelawan dalil. Jadi mengetahuinya Allah sekaligus dengan dalil. Jadi enggak hanya sekedar mendengar, tapi betul-betul tahu dalilnya. Ai bil istidlali minal asar ya. Harus betul-betul tahu dalilnya ya, dari berbagai macam sumber. Fa inna imanal muqallidi wa qasduri imani wa taklid wa ikana senajan ono apa iman iku sahihan sahih indana luwi ingsun. Lakin tetap ini yang ono sopo muqallid iku asiman mongkang dosa bitalbil istidlal kelawan sebab tinggal ngalah dalil. Jadi imannya muqallid ya, imannya orang yang taklid meskipun sah menurut kita, tetapi dia tetap berdosa. Kenapa kok berdosa? Kita istidlali dengan meninggalkan dalam mencari dalil. Berarti dituntut ngaji biar tahu dalilnya. Wa yahtaron yatawili sokotolik al-atiqa ilmu kan kuno dunal muhdasati dudu ilmu kan anyar. Qalu padha ketika sapa ulama alaikum bil atiq wa iyyakum wal muhdasat. Kita disuruh untuk memilih ilmu sing kuno. Wa yahtahu al-atiq maknanya ay al-qadim wa huwa ilmu nabi wa ashabi wa tabi'i wa tabi'it tabi'in. Ilmu sing kuno itu maksudnya ya, mulai dari Rasulullah, kemudian para sahabat di dalam caranya itu ya, tabi'in, kemudian tabi'it tabi'in. Lah ilmu yang baru itu maknanya apa? Al-ulum allati lam tujad fi zamanihim ya. Ilmu yang tidak ditemukan pada zaman Nabi ya, bal ahdasat ba'dahu minal usul ya. Termasuk di antaranya ilmu al-muhdasat. Jadi alaikum bil atiq netepono sira kelawan ilmu kan kuno. Pelajarilah ilmu-ilmu yang lama, mulai dari yang bersumber dari Nabi, sahabat, ya, tabi'in, wa iyyakum lan
ngrekso wa iyyakum lan ngrekso ing awak sira kabeh wal muhtasati ing ilmu kang anyar teko. Ya, hindari takutlah ilmu-ilmu yang baru. Wa iyyaka lan ngrekso sira wa iyyaka atau wedya sira. Jadi iyyaka di sini maknanya ai ittaqi. Wedya sira ya. Wa iyyaka lan wa iyyaka lan wedya sira kabeh wal muhtisati ing pira-pira ilmu katanya. Ai ittaqi hadza kalam musannif la maqulun qalu. Tapi kalau di sini qalu dawuh sapa ulama alaikum netepono sira ai alzamu tegese netepono sira bil atiki kelawan ilmu kang dingin. Wa iyyakum lan dono hindarilah dono sira ai ba'du anfusakum minal muhtisat. Di sarannya itu wal muhtisat min anfusikum. Kita disuruh untuk mencari, mempelajari ilmu-ilmu yang lama, hindari ilmu-ilmu yang baru. Wa iyyaka antastahila wa iyyaka lan aititaqi wa iyyaka lan mutiya sira antastahila yang tertutur sira bihadal jadali kelawan ikilah perdebatan. Kemudian hindari perdebatan ya. Allati dhaharu ba'da iqrati al-akabir minal ulama. Hindari perdebatan yang merajalela setelah kepergiannya para ulama dalam memahami ilmu fikih. Jangan terlalu memperdebatkan. Antas taila yang tertutur siro bihadal jadali kelawan iki ilmu porobatu allati kantuhalukan bertelo ilmu jadal batang kiro bisa musik batang kiro bilaka bisa musik sedani biro-biro kang agung minal ulama isaking bahwa ahli ulama fa'inna wa qasduni jadal iku yuba itu kutuhake atau nibae yang wong kang ngambil ilmu anil fikhi saking ilmu fikih. Kemudian mayutayyak lan nyanyiake apa jadal al umur umur sekaligus menyanyiakan umur wa yurisul waqsa lan marisake apa jadal al waqsa kesah wal adawa lan bermusuhan. Di samping itu karena perdebatan bisa mewariskan bisa menyebabkan benci, bisa menyebabkan bermusuhan. Jadi ketika debat harus sehat, ojo sampai musuhan, dan sampai musuhan karena beda pendapat. Nah ini bisa mengakibatkan apa? Benci ya, dan seterusnya. Wa huwa min asratis sanah wa jadal iku min asratis sanah saking tetepenge dino ya kiamat. Ini ya merupakan tanda akan segala tiba hari kiamat. Jadi debat
min asrotis saat. Wartifa'il ilmi dan tanda diangkatnya ilmu wal fikhi lan fikih. Kada kaya mengkono-mengkono iku warada usmuqa fil hadisi dalam hadis. Ada warada fil hadisi dalam hadis. Wa amma ikhtiyarul ustaz, sekarang berbicara tentang cara memilih ustaz atau guru. Anak berkudawi milih guru ya sayang dari mono sayid jo ayah tawa iya memilih sopo dolib. Cara memilih ustaz ya, memilih guru itu satu al-a'lam ya, sing luwih kami siji, ini syarat mutlak. Allah ya, guru kita harus alim, kemudian Allah wong kang luwih wilai ya, Allah wong kang luwih wilai, wal nasab lan wong kang luwih sepuh. Jadi Allah ya, al-a'la, al-nasab, tiga pilihan dalam memilih seorang guru. Alim, yang wilai, sekaligus yang sudah tua. Kama ihdara Abu Hanifah, kama kaya barang ihdarakan milih soal Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah. Hina ide dalam nalikan iki ngaji Hamad dan Abi Sulaiman Kiai. Hamad itu Sulaiman, seperti yang dilakukan Abu Hanifah ketika memilih Kiai Hamad itu Sulaiman. Beliau memilih ba'da ta'amuli dalam sakusi angan-angan sopa ingsun wa tafakkuri lan mikir-mikir. Ai ikhtar misla ikhtai Abi Hanifah khina idin, pilihlah guru yang terbaik, al-a'lam, al-Allah, al-asah, sebagaimana yang pernah dilakukan Abu Hanifah. Beliau memilih guru yang bernama Hamad itu Abi Sulaiman. Setelah lewat proses ta'amul, diangen-angen, setelah proses tafakur, ay fi ikhtiyarihi ustadun huwa a'lam ulama zamanuhu wa Allah wa asana. Jadi pilihannya ya Ustaz alim yang wirai ya, terjaga dari barang subhat ya, kemudian yang tua. Ini pilihan ini jadi pilihan sebagaimana yang sudah dicontohkan Imam Abu Hanifah yang telah memilih Kiai Hamad bin Abi Sulaiman. Apa kata beliau? Wa qala dikosof Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala, rahimah muga melasi Abu Hanifah subhanahu wa ta'ala, Allah ta'ala wajadtuhu nemu sapa ingsun Kiai Hamad Syekhon guru kang sepuh. Beliau berkata, saya memilih Kiai Hamad muga wis sepuh, kemudian wakuron tur agung ya, wibawa aliman tur aris ya, maaf subur tur akeh sabari. Jadi beliau menjatuhkan beliau kepada Kiai Hamad karena ya di samping Kiai Hamad itu sudah syekh wakuron wibawa agung haliman pemaaf, aris, soburon sekaligus
sabar. Wa qala lan ngendika sapa Abu Hanifah sabatan tepi sapa ingsun inda Ahmad ibnu Abi Sulaiman ana sadiki Ahmad ibnu Sulaiman. Wa qala lan ngendika sapa Abu Hanifah sami tuku sapa ingsun hakiman ing ngendikane wong kang pinter ing hukama isama qadi saking setengahé para pinter-pintere negara Samarkand. Kemudian kala ngendika sapa hakim, saya pernah mendengar seorang ahli hikmah dari kota Samarkand, inna wahidan min thalabatil ilmi syawaruni fi thalabil ilmi. Apa isi perkataannya? Inna wahidan seluruh wong suci min thalabatil ilmi saking pira-pira wong kang padha amri toleh ilmu syawaruni iku njaluk rembukan sapa wahid ing ingsun fi thalabil ilmi ing dalem masalah nyupri ilmu. Wa kana ana sapa wahid iku azama nejo sapa wahid ala dhabi atase lunga ila Bukhara mari negara mari Bukhari li thalabil ilmi mari nyupri ilmu. Wa hakadha lan kaya mengkono tingkai wahid ya. Jadi beliau berkata ada seorang tolib atau pelajar atau santri bermusyawarah dengan aku sawaroni di dalam masalah thalabil ilmi. Wa kana azama ala dia ila Bukhara sementara dia juga punya keinginan pergi ke Bukhara. Untuk apa? Juga sama-sama mencari ilmu. Wa hakadha yang baik sayyidja ayyusami wa yattamusamarah sapa tolib fi kulli amrin ing dalem saben-saben perkara. Ayyusami fi kulli amrin sebagai pelajar atau santri hendaklah bermusyawarah dalam segala hal. Jadi awak ini kita istiqomah musyawarah sekolah biasa malamnya musyawarah. Di situ ya kita mengulang pelajaran apa yang disampaikan guru-guru kita setiap pelajaran. Ada yang jadi rois ya, pemimpin dalam musyawarah. Itu biasanya untuk yang pelajaran sulit-sulit ya dipilih di satu kelas itu ada pemilihan namanya rois A. Rois A itu yang bertanggung jawab sepenuhnya ya tentang jalan tidaknya musyawarah. Ini tergantung rois A. Rois A itu bagian pimpinan. Kemudian wakil. Nah, untuk yang rois A biasanya pelajaran yang sulit biasanya nahwu, fikih. Nah, selainnya itu pelajaran yang munawir. Ada di kelas itu ada istilah mustahik, ada istilah munawir. Mustahik wali kelas biasanya pelajaran yang sulit-sulit, yang alfiah, balaghah, atau usul fikih. Nah, sisanya itu munawir. Nah, di musyawarah, di forum musyawarah itu dibentuk rois A sebagai penanggung jawab. Itu dibagi nanti setiap pelajaran. Rois A yang sulit-sulit, alfiah, fikih, wakil rois A sisanya bisa tauhid, bisa tafsir, kemudian yang munawir itu hadis. Nah, itu biar berjalan ya terbentuklah rois A. Jadi mengurus musyawarah. Jadi dibaca pelajaran yang sudah dibacakan guru-guru kita, kemudian maknanya jangan sampai
jika ada persoalan yang sulit, biasanya kalau nggak bisa memutuskan itu dimauqufkan, nanti ditanyakan lagi ke mustahik masing-masing. Jadi lewat proses musyawarah itu manfaatnya sangat banyak. Di samping mengulang, ya, memaknai, mungkin ada yang ketinggalan, ya, biar lengkap maknanya, ya. Kemudian cara membacanya, ya, apalagi kalian banyak yang Madura, ya, dari bahasa Jawa ke Madura, nah itu. Kemudian apalagi cara memahaminya, ya. Setelah itu dibuka tanya jawab, baru silakan, ya, Anda bertanya ke roisnya masing-masing. Jangan sampai ada pelajaran yang tidak paham. Nah, ketika ditanya, kalian itu peserta musyawarah harus siap sama-sama punya pendapat. Oh, tidak musyawarah tapi gak punya pendapat, lagi pertama. Setidak-tidaknya dari kamar masing-masing itu siap, ya. Nah, siap punya pendapat, ada pertanyaan, ada muskilat yang perlu dibahas, ya. Nah, nanti kalau rois gak bisa memutuskan, misalnya dimauqufkan nanti, ya, diajukan kepada mustahik masing-masing. Nanti dibahas lagi. Mungkin cara baca ibaratnya, ya, atau cara memilih ibaratnya, atau cara sudut pandang berpendapatnya, kurang jelinya memahami ibarat, nanti mustahik yang menjelaskan. Itu setiap hari kita lakukan, anak-anak, ya, setiap hari kita lakukan, dan itu harus ada pendampingan yang lebih serius. Biasanya satu di antara yang mustahik atau munabib, ya, ngecek. Nah, lewat proses musyawarah ini kesempatan kamu untuk bertanya, makna yang ketinggalan ditanyakan lagi, cara bacanya, cara memahaminya, itu perlu cek faham, ya. Makanya nakihu ukulakum bil mujadalah, nikahkan akalmu dengan cara adu debat yang sesuai dengan kitab pelajaran masing-masing. Kitab nahwu, ya. Nah, dinikahkan akal kamu, jangan hanya diam bersama ojo menentok, ya. Setidak-tidaknya siap adu debat, ya. Nah, ketika debat itu nakihu ukulakum bil mujadalah, nikahkan akalmu dengan cara adu debat. Adu debat di sini, ya, yaitu tadi biar kefahaman kita, ya, betul-betul sesuai dengan ibarat yang kita tanyakan. Lah kalau kalian peserta musyawarah gak punya pendapat, gak siap, gak belajar di kamarnya, lah terus kan musyawarah apa sing ngomong, masalahnya dia gak boleh. Ya harus ada pertanyaan, ya. Nanti dijawab, harus punya jawaban sendiri, biar nanti adu debat sama rois. Lah ketika debat ini diibaratkan akal ini sedang asik, senang, nikmat, ramai, kadang engkel-engkelan, ya. Kadang sepele, kurang jeli cara bahannya, orang yang kesalahannya. Dan ini setiap musyawarah dilakukan biar kalian, ya, ketika berganti pelajaran lagi, bab lagi, ya, bab yang dulu sudah paham. Jadi lewat musyawarah itu daya ingatnya itu lebih tajam. Ya, temanku punya pendapat ini, temanku punya pendapat ini, eling nanti ini asik karena akal ini sedang meningkat. Makanya kayak debat itu kadang masa belum, ya harus begitu memang, biar nanti iso pertanyaanmu dimauqufkan, diberhentikan sejenak karena nggak ada yang bisa jawab. Berarti
tidak takut terus dijawab terus taslim, nggak bisa lagi. Iya, kurang hidup musyawarah. Isok cari masalah, ya sekaligus cari jawaban. Kamu harus siap. Ketika dijawab teman, kamu harus punya jawaban sehingga dibandingkan mana yang lebih soleh. Jika itu sudah kita lakukan, maka musyawarah itu akan hidup. Nanti musyawarah menang-menang. Nah, ini bukan musyawarah. Nah, ini ya dalam segala hal ya bil musyawarah bil walau yakulan orang ono sapa akatun wong suci fa inna Allah ta'ala amara rasulahu fa inna Allah qastuni Allah ta'ala halimullah Allah amara pemerintah sapa Allah rasulahu utusane Allah yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil musyawarah fil umur. Allah saja memerintahkan kepada Rasulullah dalam segala sesuatu dalam mengedepankan musyawarah. Dalam mengurusi pondok itu pun juga mengedepankan musyawarah. Jadi ngurusi wong akeh, ojo saenake dhewe. Dadi ketua pondok, dadi ketua kamar, ketika mau bertindak ya agar buat keputusan musyawarah diri, bukan iki piye enake kok gak musyawarah dini kok di apa salah dalam mengambil keputusan. Teknis hasil musyawarah apalagi sudah disepakati pengurus, apalagi ada tanda-tanda termasuk berarti kuat. Kon ngetokno arek sing gablek ya. Nah, ini kan ketok. Sesuai dengan aturan yang disepakati ditandatangani pengurus pondok kemudian dewan pengasuh. Nah itu hasil musyawarah harus kuat, jadi kesepakatan kuat. Ini siapa ini yang berani? Ini Pak hasil musyawarah. Oh jika anak ini begini, jika anak ini begini. Nah itu loh anak-anak. Jadi mengambil keputusan itu harus lewat musyawarah. Allah saja perintah kepada Nabi bil musyawarah fil umur walau yakun lan ora ana sapa walau yakun lan ikhali ora ana sapa akatun suci afqona iku luwih pinter iku sapa afqona luwih pinter sapa akat iku saking Kanjeng Nabi. Padahal tidak ada seorang pun yang lebih pandai daripada Rasul. Ya kesimpulannya Rasulullah saja diperintah Allah musyawarah, enggak musyawarah. Maksudnya begini. Berarti artinya dalam memutuskan segala sesuatu jangan lupa musyawarah dulu. Ya. Kenapa? Karena keputusan hasil musyawarah itu kuat. Wis dipikir, ditimbang, ya dia menangan baru disepakati. Nah inilah anak-anak ya manfaat dari musyawarah khusus bagi santri, bagi pelajar hendaklah bermusyawarah dalam segala sesuatu termasuk semua pelajaran ya. Jangan sampai ada yang muskil, ketiban harus paham biar gak salah paham ya. Takut ya, takutnya nanti salah paham. Lebih bahaya lagi apa? Gagal paham. Teknis gagal paham. Ya bahaya nanti, apalagi hal-hal yang berkaitan dengan hukum. Kita nggak paham ya, terus kita berani berkata. Jadi jangan sampai terjadi ya. Takutnya nanti nggak hanya salah paham, tapi gagal faham. Ini wa ba'dalika lan sertane mengkono-mengkono lam yakun afdal minhu ya. Rasulullah saja orang yang terpandai ya, orang yang paling afdal di antara
itu pun masih diperintahkan Allah bermusyawarah. Wa ma'adani ya umira bil musyawarah. Wa ma'adani kana sakmono lam yakun afdal minhu umira den perintah bil musyawarah iklan musyawarah, sehingga kita semuanya diperintah untuk musyawarah. Wa kana lan sapa nabi bisa milu musyawarah atau bukan sapa kanjeng Nabi ashabu ing sahabatin Nabi fi jadi umuri dalam sebabnya biro-biro perkara hatta hawa ijal baiti iku biro-biro kebutuhan momen. Jadi Rasulullah ya bermusyawarah dengan sahabat ya dalam segala urusan, walaupun urusan rumah tangga. Nah ini loh ya Allah. Jadi walaupun urusan rumah tangga itu beliau nggak malu mengajak musyawarah dengan para sahabat. Ini saking pentingnya musyawarah. Qala Ali, qala jauh sapa Ali Sayyidina Ali. Apa isine jauh mahalakam rukun an musyawaratin. Ya. Mahalakam rukun an musyawarah. Tidak ada satupun orang yang merugi apabila dia masih mau musyawarah. Kalau rugi ini belas musyawarah. Tidak ada kerugian sama sekali. Mahalaka orang kerusakan apa urun awal-awalan wong suci ya. An-musyawaratin saking musyawarah. An-musyawaratin saking musyawarah. Mahalaka mahutani maikun nafiah. Kemudian urun menjadi fa'il dari halaka. Berarti tidak ada satupun yang merugi, tidak ada satupun orang yang merugi apabila kita masih mau musyawarah. Makanya budayakan musyawarah dalam segala hal, walaupun ya masalah yang dianggap tidak penting. Baik masalah rumah tangga, kalau nanti ini masalah kamar, cara mengatur anak-anak yang ada di kamar kamu jadi ketua kamar, itu apapun musyawarah biar anak gak saenak itulah pentingnya musyawarah. Kila jadi ucapake rojulun wanismu rojulin wala sayna. Ini ada tipe 3 ya. Ada tipe 3 jenis santri ya. Ono sing rojulun teman-teman utawi ijen-ijene menungso ya, yaitu rojulun wong lanang kang sempurna. Ada laki-laki yang sempurna siji. Wanismu rojulin yang nomor 2 ada yang separuh sempurna. Separuh ya. Wanismu rojulin lan ono ing setengah wong, ono wong teman, ono setengah wong ya. Ada yang laki-laki sempurna, ada yang laki-laki kurang sempurna. Yang ketiga wala sayna, dan ada tipe laki-laki yang enggak berarti apa-apa. Apa maksudnya? Nah, dijelaskan ya. Farwajul mongko utawi wong lanang kang sempurna yaiku man wong lahu keduwe man ra'iyun utai pendapat sohibun kan bener. Wa yusami ulang dalam bukan sopoman santri yang sempurna. Laki-laki yang sempurna adalah laki-laki yang punya pendapat yang benar dan masih mau musyawarah. Jadi kon berangkat dari kamar menuju ke madrasah
rasa ketika di forum musyawarah ya kamu harus punya pendapat yang benar. Loh, itu pun masih kita musyawarah dengan teman-teman yang lain. Gitulah. Berarti kamu itu sempurna ya. Duit pendapat sih benar gelem musyawarah. Nah, ini satu. Wadis rajulillah utawi setengah wong laki-laki yang kurang sempurna man lahu ra'yun shahibun walakin la yusawir yaiku man wong lahu kedue man yaiku wong lahu kedue man apa ra'yun pendapat shahibun kan bener walakin lan tetapi nilai yusawir orang gelem bukan sapa man iki jenenge nisfu rajulin ya laki-laki yang apa kurang sempurna dan kepingin kategori santri sing sempurna ketika musyawarah satu harus punya pendapat yang sahih dan itu pun masih mau musyawarah tapi alamu kategori nisfu rajulin ya kurang separuh kurang sempurna ya dia punya pendapat yang sahih tetapi dia meninggalkan untuk tidak musyawarah sajane pinter arek iku pendapatnya sahih saya ini siji gak gelem musyawarah berarti kalau tidak mau musyawarah meskipun dia punya pendapat yang sahih masuk dalam golongan yang kedua yaitu nisfu rajulin ya separuh sempurna. Ada tipe yang ketiga wala sayyi'a wis wujud dulu keadaan ya apa ono iki kaya dene gak ono ya wis pokoke musyawarah gak punya pendapat ya. Tidak pernah punya usulan gak pernah punya pertanyaan ya. Bis pokoknya udah boleh itu jenenge wujud dulu keadaan ya ono diatur padha karo ora ono itu jenenge wujud dulu keadaan. Di istilah ini dalam kitab taklim yaitu wala sayyi'ah itu santri yang gak berarti apa-apa ya laki-laki yang tidak berarti apa-apa bahasa lain wujud dulu keadaan dijak musyawarah yo gak duwe pendapat yo gak takon nah ini anak ini jenenge la sayyi'ah man yaiku wong lanang kang ora duwe penemu bener lan duwe man wala yusami lan ora gelem rembukan sapa man salah wis gak duwe pendapat sing bener sekaligus dia tidak mau musyawarah. Nah ini berarti lasai itu wujud keadani ya wis gak duwe pendapat sing sahih gak gelem musyawarah. Ini makanya dikatakan wala syai'ah wujud dulu keadaan. Qala jauh sapa Ja'far as-Shadiq Sufyan as-Sawri maring Imam Sufyan as-Sawri rahimahullah ta'ala sabiqun mukono sira fi amrika dalam perkara sira ma'alla tiga sekali wongake sonakan padha wedi Allah ing Allah ta'ala sonakan padha wedi subhanallahi Allah ta'ala kata Ja'far as-Shadiq kepada Sufyan as-Sawri bermusyawarahlah kamu kepada orang-orang bersama orang-orang yang senantiasa takut kepada Allah. Tek musyawarah, ojo egois, hindari egois. Ya, egois itu apa?
Wis pokoknya pendapatku harus menang, gak boleh. Harus apa? Sehat ya. Kalau salah ya aku aja salah, gak usah malu, ojo egois. Karena ada ego juga mau disalahkan, padahal salah. Ketika sudah mengerucut pada satu kebenaran, terima ya, nggak boleh egois ya, jalur menangi di nggak boleh ya. Jadi harus sehat ya, nggak ada sentimen. Jadi mencari kebenaran ya, nggak boleh ngamuk-ngamuk disalah, nggak boleh ya, harus settle lah ya. Wis ada teman yang punya pendapat mengarah pada pendapat yang sofi ya, ya harus diakui itu sofi ya. Ojo terus gak belum ya aku gak terima, nah itu gak sama ya. Tapi kalau ada pendapat yang masing-masing anak sama-sama punya pendapat yang kuat, gak ada yang memutuskan, kronisnya juga bingung, gini aja persoalan ini dimaukan ya, nanti ditanyakan kepada mustafid. Nah itu selesai. Nah kotepan tetap terima kan ya, harus sehat. Nah inilah makanya bermusyawarah dalam urusan kamu bersama orang-orang yang takut kepada Allah. Talabul ilmi lan tarimi bagi ilmu min a'lal umuri setengah sakil ilmu ibu setengah sakil ilmu. Kenapa sih alladzina yakhshawallah itu maknanya apa sih? Bermusyawarah kepada para alim ulama takon. Maksudnya begitu. Orang-orang yang takut kepada Allah itu kan para alim ulama. Coba dilihat di dalamnya. Al ulama di qauli ta'ala innama yakhshallah min ibadil ulama. Jadi orang-orang yang takut kepada Allah di situ diarahkan kepada para alim ulama, karena Allah sendiri yang bilang ya innama yakhshallah min ibadil ulama ya. Yang takut kepada Allah dari hamba-hambaku, kata Allah, yaitu hanya para alim ulama. Fa innahum idastayyiru yulqatuna bil khair. Ketika kita bermusyawarah dengan beliau senantiasa mengajari kita untuk apa? Menuju pada kebaikan. Wa yusiduna ila syidad wassalam bimujibi ilmi. Jadi teknis musyawarah dengan mereka para alim ulama berarti ada kata putus, karena beliau ahli di bidangnya masing-masing. Fakana lan mongko ana musyawarah bukan fi dalam ilmu luwe penting wa aujabulan luwe wa jitola jauh soal hakim imam hakim. Hadza rujuk ilal hikayah allati hakaha Abu Hanifah. Ini hikayah ini juga merujuk pada hikayahnya Imam Abu Hanifah Al-Hakim As-Samarqandi ya, berkaitan tentang Hakim As-Samarqandi. Apa isinya? Fakana maqama wal musyawarah fi talabul ilmi ahamma iku luwe penting bahwa sadar lewat. Qala Hakim isine jauh ibadah hatta dalam tekalane musibah ila kufar maring kufar wala tajal susu fi sirafil ikhtilaf dalam oleh itu ila imati maring pemahami ulama. Ketika kamu begitu jangan tergesa-gesa ya. Wangkusan ini setidaknya 2 bulan ya. Cara memilih guru aja
tergesa-gesa, tak cocok pindah mana, aku gak cocok pindah mana, gak boleh begitu, ya. Minimal, ya, ikuti pengajiannya, ikuti majelisnya selama 2 bulan. Waktu selalu mengosi dosa ini bulan. Waktu selalu mengosi dosa ini bulan. Jangan tergesa-gesa pindah dari satu guru satu ke guru yang lain. Minimal dicoba 2 bulan dulu. Harus begitu kan? La tajal fil ikhtilaf ya ilal a'immah ay ilal ulama alladziina kanu ya muqtadan nas wa afdalihim wa kusahwaini. Artinya wa kusahwaini itu wasbir sahwaini, bersabarlah ya sampai apa waktu 2 bulan. Sebenarnya gak ada ketentuan. Ini artinya jangan tergesa-gesa memutuskan untuk pindah ke guru yang satu ke guru yang lain. Harus hatta tata'ammal, hatta sehingga tata'ammal angan-angan siro wa tahmaru lam milih siro ustaz dan ustaz. Harus diangan-angan lagi dalam memilih ustaz. Kenapa sih kok gak boleh tergesa-gesa? Fa inna kamu kostuhni siro indahabat lamun lungo siro ila alimin maring suci wong alim wa badat talan miwiti siro bisa bagi kelawan ngaji indah ono kersane alim. Rubama terkadang lain cibuka orang cocok ing siro dan siang guru apa oleh ulang alim fakat kau moko dan disebabkan tinggal siro ya watadhab lan lunga sira watadhab lan lunga sira ila akhiri maring dunya ya fala yubaraka moko ora den barokai maka kudu sira. Dadi nek didik pindah mana gak cocok pindah, mungkin gak cocok dalam pengajarannya langsung pindah ya, ini gak boleh ya. Fala yubarik maka tidak ada keberkahan kamu dalam belajar ya. Kalau baru kain tak cocok pindah, kain aku tak senang pindah, kain dulu ini kan pindah, tak boleh begitu ya. Kalau kamu bertindak seperti itu, fala yubarak laka fit ta'allum, ta'allum baru kain dan engkau belajar atau ngaji. Makanya fata'amal maka benci angan-angan osiko fisah ini dalam rombulan ikhtiari ustadi lalu milik guru ya. Makanya bertahan dulu lah, sabar dulu sampai 2 bulan atau lebih ya dalam memilih ustaz. Wasamil laku sama rasul hatta la tahtaju hingga orang haja sila ila tadi maring ninggal ustaz wal a'wadi lam ni'u anhu saking sehingga ketika kamu ingin pendapat temannya bagi enak. Akhirnya ya karena lewat angan-angan ya, sehingga kamu nggak sampai meninggalkan majelis itu ya, nggak sampai apa tidak mau ke majelis tersebut. Mesti musyawarah enak, diikuti sabar, harus begitu. Karena gak cocok beda, itu baru tarik. Nah, ini perlu fataan harus diangan-angan lagi. Fakas butuh menutupi siro ikahu mungguin yuksani ustaz atau yang gunai ono apa ta'an lulu kangen sisiro rubah kan ikutin barokai biar dapat keberkahan dari guru-guru kamu ya. Jangan mudah meninggalkan majelisnya ya, berpindah dari majelis satu ke majelis yang lain. Batan tafi alam-alam manfaat siro biilmika kelawan ilmu siro kasiron hawinake biar kemanfaatan ilmunya lebih banyak. Wa'lamu siro bi'ala sorbon lawan semisal berwasabat dalam bentuk
dua, tekun, sabar. Iling-iling, tekun, sabar, sabar, tekun. Ini ilmu, ya, ilmu bagi orang-orang yang ingin mendapatkan keberkahan ilmu dan kemanfaatan ilmu. Ya, jadi aslun kabirun fi jami'il umur as-sabru was-sabar. Sabar, istiqomah, istiqomah, sabar. Saya sering bilang, ya, kenapa dalam Nadhum Alfiyah Imam Ibnu Malik mencontohkan kalam dengan contoh kalamuna lafdun mufidu kas hakim. Ternyata dalam syarahnya, ya, dalam Ibnu Khaldun, jadi contoh kalam dari beliau kalimat istaqim, ai istaqim anta, itu artinya ijazah dari beliau, ya. Ijazahnya apa? Ternyata isyarat ila annal ilma la yahsulu wa la yatamakkanu illa bil istiqamati wa taqwa. Kata beliau Imam Ibnu Malik, pengarang kitab Alfiyah, ya, yang populer di kaum sanatik, ya, kaum pesantren, kaum santri, ya, populer sedunia, ya, Alfiyah, ya. Segala maksud ilmu nahwu ada di Alfiyah. Beliau mencontohkan kalam seperti halnya contoh istaqim. Ternyata gak hanya sekedar contoh belaka, tapi isyarat bagi kita. Ijazah beliau dari kita, ijazah dari beliau untuk para santri. Apa isyaratnya? Kita baca dalam kitab isyarat ila annal ilma la yahsulu wa la yatamakkanu illa bil istiqamati wa taqwa. Agar kita bisa berhasil dalam mencari ilmu, ya, biar dapat keberkahan ilmu, ada dua jalan. Bil istiqamati wa taqwa, harus dengan istiqomah, harus dengan takwa. Istiqomah ini tekun, ya, sabar dalam menjalani proses, tekun, sabar, tekun, istiqomah, takwa, istiqomah. Ini ijazah dari beliau. Karena ngaji nang kiai, ingin hasil ilmu ini, kita ingin mewujudkan mimpi kami menjadi kenyataan, istiqomahlah, takwa. Kalau kita nih, ya, aslun kabirun fi jami'il umur, sabar, istiqomah, tekun, sabar, tekun. Nah, itu begitu. Mila biyen kita harus sowan nang kiai. Saya pernah sowan ke Kiai Muji Abbas di Bujuga, minta doa. Kemudian, ya, beliau gak banyak dawuh, cuma wis jo tak sawani cengkir ae. Apa cengkir? Ngaji kudu kan cengkir. Apa cengkir? Kencenge sampai saiki tak eling-eling. Oh, tek budal mono iku sanune cengkir. Cengkir itu apa? Kencenge uang tek kenceng pikirane mono yo hasil dadi wong alim temen. Tek niate setengah. Wah, ini anak gak akan berhasil. Sampai hari ini saya ingat beliau dawuh, "Lim, mondo iku nak sanune cengkir." Napa ya iki? Kencenge pikirane tek kenceng, berarti tek mondok kudu niat sing temen. Wis begitu ana. Makanya ada dawuh para ulama, ya, sering ini harus buat kalian, motivasi kalian, ya, ngaji sing tenang, ya, ojo mikir besok kon dadi opo, ya, pokoke awakmu ngalim teman.
sing iso ngaji. Paham? Dadi ngaji itu sing temen, gak usah mikir aku ini dadi itu bukan wilayah kamu. Ini sing saya katakan ke kalian. Gak usah mikir aku ini dadi pokoknya awakmu alim tenang, ngaji tenang, alim tenang, insya Allah bakal dadi pengenan dewi sing lungguhno iki dalan lunah lho diwe gampang ngono lho. Paham? Ora ono kemanfaatan akhir zaman kejaba sing iso ngaji. Tentunya ngaji itu ya diamalno. Sing wingi kan kemarin ya afdhalul ilmi ilmul hal wa afdhalul amali hifdzul hal. Ilmune ya harus jadi imam bagi amal kita. Jadi perilaku kita harus menjadi ilmune. Nah ini ya bahasa-bahasa ulama-ulama dulu itu ya bahasa-bahasa Saneman lho. Gak akeh omong, gak akeh dawuh, tapi maknanya sangat mendalam. Iya. Ono maneh gawe ulangan wong iku kudu urap urip nah urap urip apa maknane urap kumpul wong sosialisasi ya urap ya urip wong tek kumpul wong insyaallah hidup ya urap urip urusan kebutuhan dalam rumah tangga insyaallah akan terpenuhi. Kadang awak dhewe iku ya oleh dalan rezeki duwe teko kanca, oleh dalan pegawaian kadang teko kanca. Makanya berteman itu harus baik dijaga, iso menjadi teman dunia akhirat. Seperti Rasulullah bersahabat dengan sahabat-sahabat Rasul ya, itu teman dunia akhirat. Jangan bedono. Paham? Makanya harus sosialisasi. Kumpul wong, kumpul masyarakat. Wis kumpul masyarakat kan akeh kenalan nih. Ora kumpul wong. Wis ora oke bakal hidup. Wis bakal hidup gak bakal kekurangan. Biar itu bahasanya Saneman ya. Bahasa Saneman itu singkat tapi menohok, sangat mendalam. Ya sampai tadi saja tuh kan ya. Mondok tak sangoni ceng ya ngomong kencenge bisa kita ini ya Allah. Nah itulah anak-anak ya. Aslun tabi'un fi jami'il umur as-sabr was-sabar ya, sabar tekun sabar. Walakin oleh tetapi sabar azizun laqo ya, tetapi orang yang bisa sabar itu laqo gak kabeh santri ya, durung lulus boyong ya, durung ngopo boyong ya. Jadi giling-giling ya, ijazah dari Imam Ibnu Malik menggunakan kitab Alfiyah ketika mencontohkan kalam dengan contoh istaktif isyarah ila annal ilma la yahsulu wa la yatamakkanu illa bil istiqamati wa